Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terlebih di bawah naungan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat ke-18 yang berbicara tentang keadilan Allah di surat Ali Imran. Kalau mengingat kajian-kajian kita yang sudah berlalu, terutama dari ayat 1 sampai 17, maka dapat kita kelompokkan kepada 3 bagian. Bahwa pertama bermula dari penegasan Al-Quran tentang trilogi Asma Al-Husna. Di sana ada Al-Ilah, kemudian juga ada Al-Hayyu dan ada Al-Qayyum. 3 asma'ullah itu dijelaskan di ayat mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 6. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan ragam respon manusia terhadap Al-Quran. Bisa dibaca pada ayat 7 sampai ayat ke-13. Orang beriman itu orientasi hidupnya adalah hidayah, rahmat, dan akhirat. Sehingga mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan Nabi sebagai uswatun hasanah. Sementara orang kafir, karena orientasi hidupnya itu hanya amwal, sesuatu yang identik dengan materi, kemudian aulad atau status, maka orientasi mereka itu hanya pendek saja. Yang penting amwal dan aulad mereka capai, itulah tujuan hidup mereka, tidak ada yang jangka panjang. Yang ketiga, Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia dan akhirat. Bisa dilihat ayat 14 sampai ayat 17. Bahwa dunia itu isinya adalah keberpasangan, kemudian pertemanan dan harta benda. Sementara akhirat itu isinya adalah jannah, segala sesuatu yang indah, ya, segala sesuatu yang ya, bahasa kita seperti itu, indah. Kemudian ada azwat, sesuatu atau segala yang dapat menenteramkan. Dan yang ketiga adalah ridwan, yaitu puncak kenikmatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di ayat 18 kemarin itu menjelaskan tentang keadilan Allah. Keadilan Allah itu ada di dunia dan juga ada di akhirat. Keadilan Allah di dunia itu ditandai dengan al-asma al-husna, yaitu al-aziz. Allah yang maha perkasa. Kemaha perkasaan Allah menciptakan alam ini beserta segala isinya dengan aturan-aturan yang sangat seimbang. Kemarin kita sudah mencontohkan bagaimana Allah menyusun udara yang terdiri dari oksigen, karbon dioksida, dan ozon.
Udara yang kita hirup atau oksigen ini terdiri dari 21% oksigen, 78% nitrogen dan 1% campuran dari karbon dioksida dan hidrogen. Demikian juga Allah menciptakan tanah, menciptakan udara dengan karakternya masing-masing. Kemudian berikutnya ada Al-Hakim, yaitu kebijaksanaan Allah yang menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan manusia agar kehidupan kita ini berjalan dengan baik. Ya. Maka kalau Al-Aziz itu berkaitan dengan keadilan Allah pada alam, maka Al-Hakim itu berkaitan dengan keadilan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam interaksi kita antar satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kalau pada alam Allah letakkan keselamatannya pada hukum kauniyah yang biasa kita sebut dengan sunnatullah, maka pada manusia Allah letakkan keselamatannya pada ayat kauliyah. Jadi kita ini kalau ingin selamat hidupnya, acuannya itu pada ayat kauliyah, yang dalam konteks agama Islam kita mengenal Al-Quranul Karim. Sementara untuk memelihara alam raya ini, maka Allah letakkan pada sunnatullah atau hukum alam, atau biasa orang nyebutnya dengan hukum-hukum kauniyah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, karena manusia ini letak keselamatannya ada pada hukum kauliyah, maka sifatnya itu pilihan. Orang atau manusia itu bebas memilih jalan keselamatan dan jalan kekufuran. Maka di antara manusia wajar bila ada yang takwa, tapi juga ada yang fujur. Karena manusia memang bisa menjadi taat, tapi juga bisa menjadi ingkar, pembangkang, kafir, kufur. Nah, di ayat 19 ini ya datanglah ayat-ayat itu menjelaskan keadilan Allah dalam kehidupan manusia, yang salah satu buktinya adalah Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab suci yang melekat pada dirinya, yaitu kitab Al-Quran. Nah, kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ayat 19. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, keyword atau kata kunci pertama dalam ayat ini tentunya adalah ad-din. Kata ad-din ini diulang dalam Al-Quran banyak sekali. Bisa kita lihat datanya di sini. 53 kali Al-Quran menyebut kata ad-din dalam bentuk ma'rifah. Ya, ma'rifah itu kalau dalam bahasa Arab itu yang ada alif lamnya. Kemudian Al-Quran juga menyebut kata itu sebanyak 19 kali dalam bentuk nakirah. Ya, nakirah itu tidak ada alif lamnya, ditandai dengan tanwin, an, in, un. Nah, untuk mencari makna kata ad-din, setidaknya kita tentu mempertimbangkan 3 aspek. 3 aspek itu pertama adalah penggunaan kata ad-din itu sendiri di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, persebaran maknanya dalam kamus-kamus bahasa Arab. Yang ketiga adalah derivasi dari makna huruf-huruf yang membentuknya.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk memahami kata ad-din, setidaknya 3 itulah yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita lihat, pertama penyebutan ad-din di dalam Al-Quran itu tentu disebutkan dalam konteks yang berbeda-beda. Kita lihat misalnya seperti Islam. Ad-din itu berarti maksudnya adalah Islam. Yang kedua, dia juga bisa bermakna at-tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian ad-din juga bisa bermakna yaumul hisab, hari di mana semua manusia ditimbang amal baik dan buruknya. Ad-din juga bisa berarti al-jaza, hari di mana semua perbuatan manusia diberikan balasan yang sesuai. Kalau keburukan itu dibalas dengan setimpal, tapi kebaikan dibalas dengan berlipat ganda. Itulah namanya sesuai. Dan itu adalah hak keputusan Allah, bahwa kalau kita ini salah, ya balasannya setimpal. Tapi kalau kita baik, balasannya berlipat-lipat. Itulah ketentuan dari Allah. Nah, ad-din juga bisa berarti hukum, ya, al-hukmu. Juga bisa berarti at-ta'ah, taat. Juga bisa bermakna hudud, hukuman. Bahkan juga bisa berarti millah, jalan. Bapak Ibu yang berbahagia, semua makna-makna itu memang ya mengarah pada makna ad-din atau Islam sebagai ad-din itu sendiri. Wa Islam mengajarkan tauhid, mengabarkan kepada kita bahwa nanti ada yaumul hisab dan yaumul jaza, kemudian memberikan tuntunan hukum, meminta kita untuk taat pada hukum tersebut. Kemudian kalau tidak taat akan diberikan hukuman, dan millah. Millah itu artinya jalan hidup yang kita pilih. Artinya kalau kita sudah menjadi muslim, ya kita harus lapang dada. Kita harus terima cara hidup muslim. Tidak bisa kita mengaku muslim tetapi cara dan jalan hidup kita bertentangan dengan semangat Islam itu sendiri. Mengaku muslim ya tidak boleh mencuri, Pak. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, ya termasuk tidak boleh selingkuh dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Yang kedua, kalau kita merujuk pada kamus-kamus bahasa, ad-din itu dapat berarti agama, taat, tunduk, ibadah, soleh, sebuah kewajiban, hutang. Berarti antara penggunaan kata ad-din di dalam Al-Quran dan makna ad-din yang ada dalam kamus-kamus bahasa itu tidak jauh berbeda. Hanya seputar itu saja. Ad-din berarti agama, kalau Quran nyebutnya dengan Islam. Ad-din berarti taat, tunduk, ibadah, soleh. Menjadi muslim ya memang harus beribadah. Tidak ada Islam tanpa ibadah. Saya Islam, ingat, tapi tidak melakukan ritual. Jadi Islamnya saya itu adalah Islam spiritual, non ibadah, non ritual. Nah, itu tidak bisa, Pak. Ya, Islam tidak bisa dilepaskan dari ritual. Bahkan kadang-kadang kita ini sudah ada ritual saja. Ritual itu seperti sholat, Pak. Sholat dengan segala aspeknya yang wajib, yang sunnat. Kemudian ada ibadah-ibadah yang itu saja kadang-kadang kita masih menambah ritual-ritual yang lain. Nah, kalau tidak mau ritual sama sekali, bukan bagian dari agama Islam. Maka tema kita akan jelas bahwa Islam itu adalah spiritual, juga kultur,
Kultur itu artinya budaya, dan pada ujung-ujungnya nanti Islam itu adalah peradaban. Dan itu kita tidak bisa pisahkan ketiganya. Spiritual membentuk kultur, kultur membentuk peradaban. Jadi tidak bisa kita berislam hanya dari aspek spiritual saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat makna ad-din yang ketiga dari huruf-huruf yang membentuk ad-din itu sendiri. Kita lihat bahwa kata ad-din itu terbentuk dari gabungan huruf dal, ya, dan nun. Coba kita cermati, saya ulang, dal, ya, dan nun. Nah, huruf-huruf tersebut telah membentuk kata lainnya selain din. Misalnya apa Pak? Dari dal, ya, dan nun ada kata dain. Dain atau ad-dain, kalau tidak pakai alif dan lam bacanya dainun. Kalau pakai alif lam bacanya ad-dainu. Artinya apa? Hutang. Dan itu tidak jauh-jauh amat dari arti Islam, dari arti agama, bahwa agama mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berhutang. Hutang kita itu apa Pak? Hutang kita apa? Hutang kita adalah nikmat-nikmat Allah yang banyak sekali itu. Dapat suami yang baik, dapat istri yang baik, dapat pekerjaan yang memuaskan, dapat tetangga yang baik, lingkungan yang baik, itu semua nikmat. Termasuk sehatnya kita ini juga merupakan nikmat yang sangat besar. Cara bayarnya gimana? Cara bayarnya bagaimana? Bersyukur. Bersyukur itu tidak cukup alhamdulillah. Alhamdulillah itu dasarnya saja. Setelah alhamdulillah berikutnya adalah memanfaatkan nikmat-nikmat itu pada hal-hal yang disukai atau diridhoi oleh Allah. Itulah cara kita membayar hutang nikmat kepada Allah, Sang pemberi nikmat. Jadi kalau dalam hukum ekonomi, Allah itu posisinya, kalau pemberi piutang namanya apa Pak? Kreditur apa debitur? Ya kreditur ya, kreditur. Kita ini debitur yang harus melunasi hutang kita dengan bersyukur lisan dan bersyukur secara amal perbuatan. Selain dainun, dari dal, ya, dan nun itu juga muncul kata yang lain, tadayana, utang piutang, ya hampir sama dengan yang tadi itu. Berikutnya juga terbentuk kata Madinah. Ini juga aslinya akar katanya itu dari dal, mim, dal, ya, dan nun. Ya. Kalau kita artikan Madinah itu adalah kota, ya, kota, negeri. Madain itu artinya negeri-negeri. Selain itu juga nanti berkembang lagi menjadi tamadun. Tamadun itu ya yang kita ada di judul tadi itu, peradaban. Bapak Ibu yang berbahagia, merujuk pada makna-makna tersebut tadi, ya, ad-din dengan alif dan lam itu mengerucut pada satu terminologi, satu pengertian bahwa ad-din itu adalah agama Islam sebagai agama yang mengusung tauhid di atas segala-galanya, atau tauhid itu menjadi poros dalam semua aspek ajaran Islam.
Atau bisa juga tauhid itu ditempatkan sebagai pondasi dari seluruh bangunan ajaran Islam. Ya, Islam yang memuat seperangkat aturan, seperangkat risalah, seperangkat syariat yang harus dijalankan oleh kita pemeluk-pemeluknya. Di mana setiap ketaatan ataupun pembangkangan atas hukum-hukum ajaran Islam itu akan dihisab, ditimbang untuk diberikan pembalasan. Kira-kira begitulah Bapak Ibu maknanya kurang lebih kalau semua makna-makna yang tadi sudah kita sebutkan itu dirangkai menjadi satu kesatuan makna. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ad-din kalau kita lihat itu mencakup aspek teologis yang menjadi asas semua perbuatan dan juga mencakup aspek budaya, kultur, sakofah. Jadi pertama tadi aspek teologis dia menjadi pondasi, kemudian ada aspek budaya yang di dalamnya berfungsi sebagai bentuk aktualisasi teologis. Artinya begini Pak, Bu. Kita kalau punya keyakinan itu mengendap di dalam pikiran kita, di dalam hati kita atau dia nampak pada perbuatan. Bagaimana Pak? Kalau kita punya keyakinan itu kira-kira dia mengendap di dalam pikiran saja atau ada pengaruhnya pada perbuatan? Pasti ada pengaruhnya Pak. Misalnya ini Pak, contoh saja. Keyakinan kita bahwa hutang itu sesuatu yang tercela. Ini keyakinan Pak, teologis namanya. Pastilah dalam kehidupan kita akan berusaha menghindari segala bentuk hutang. Tetapi kalau keyakinan kita berpendapat hutang itu kan bagian dari peradaban manusia. Tidak bisa kita hidup tanpa ada ya pastilah nanti kita mencari cara untuk berhutang. Kira-kira itu contoh yang sederhana. Mungkin ada contoh yang lebih tepat. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat berikutnya ada aspek peradaban. Ya, makanya kita nyebutnya Islam itu spiritual atau teologis, kemudian kultur sekaligus nanti menghasilkan peradaban. Itu merupakan akumulasi dari, jadi peradaban itu terbentuk akumulasi dari spiritual dan kultur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan kata lain, kalau kita ingin lebih tegas lagi ya, agama itu, wabil khusus agama Islam, itu adalah perpaduan antara iman, kemudian budaya atau kultur dan peradaban itu sendiri. Jadi jelas ya Pak ya, kita tidak bisa berislam hanya dari aspek yakin saja. Saya Muslim, tapi untuk ibadah ritual ya kira-kira Islam yes, ibadah no, tidak bisa. Atau naik sedikit Pak, naik sedikit. Islam, iman, yes. Atau spiritual, yes. Ritual, yes. Tapi kultur, no. Wah, itu juga tidak bisa. Maksudnya apa itu? Oke, dia mengatakan saya Muslim. Terus dia ritual, dia sholat seperti umumnya kaum muslimin. Dia berzakat seperti umumnya kaum muslimin. Tetapi perbuatan-perbuatannya bertentangan dengan filosofi dari sholat dan zakat itu sendiri. Mengeluarkan zakat Pak, tapi kikir. Kan bertolak belakang itu. Misalnya ada orang yang seperti itu. Dia sholat Pak, tapi sombong. Kan bertolak belakang. Sholat mengajarkan kita agar tawaddu, tapi dia malah
angkuh, kan bertolak belakang. Salat mengajarkan agar kita hidup bersama, tidak nafsi-nafsi. Dalam hidupnya dia justru nafsi, individualismenya sangat tinggi. Kan berbeda dengan ajaran daripada salat yang dia kerjakan. Jadi Islam yes, ritual no, salah. Islam ritual yes, kultur atau budaya no, juga salah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita lihat, maka definisi ad-din yang lainnya itu adalah ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama itu adalah syariat yang Allah turunkan melalui lisan para nabinya untuk memberikan seperangkat aturan, baik itu perintah, larangan, petunjuk, yang semua itu li sholahil ibadi, untuk kemaslahatan hambanya. Ibu-ibu tuh nggak boleh punya suami dua, syariatnya kan begitu. Itu ya untuk kebaikan kita. Ya, apalagi Pak aturan syariat yang zakat, yaitu untuk kebaikan kita. Sholat, yaitu untuk kebaikan kita. Dilarang mencuri, itu juga untuk kebaikan kita. Jadi semua seperangkat aturan-aturan Allah, baik perintah, larangan maupun petunjuk-petunjuk agama, semua itu tujuannya adalah li sholahil ibad, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bahkan hal terkecil, larangan Nabi untuk membuang istinja, atau larangan Nabi kencing pada air yang tergenang, sampai segitunya itu semua isyarat untuk kebaikan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kita harus yakin apapun yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, itu untuk kebaikan kita sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, nah sekarang kita lihat, tadi kan ad-din, yang berikutnya adalah makna Islam. Kata Islam ini disebutkan dalam Al-Quran tidak banyak, hanya 4 kali saja. Kalau ad-din tadi puluhan kali, tapi kalau Islam itu hanya 4 kali. Pertama, bisa kita lihat di surat Ali Imran ayat 19 yang kita kaji saat ini, yaitu menjelaskan bahwa agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Yang kedua dilihat di surat Ali Imran ayat 85, besok kita bahas. Kalau sampai insya Allah. Soalnya ini baru ayat 19 Pak. Ini ayat 85, entah nanti di tahun berapa. Bisa juga sudah ganti, bukan saya lagi. Bahwa pencarian agama selain Islam itu sia-sia. Itu keyakinan internal umat Islam yang tidak boleh diganggu. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah meridhoi Islam sebagai agama hamba-hambanya. Bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 3. Yang keempat, bahwa tidak ada yang lebih zalim daripada mereka yang enggan beriman kepada Allah padahal telah sampai dakwah Islam kepadanya. Itu bisa dilihat di surat As-Saff ayat 7. Semua ayat-ayat tersebut maknanya mengerucut pada pemahaman bahwa Islam itu agama yang telah dipilih oleh Allah untuk hamba-hambanya. Nah, kita lihat kata Islam yang tadi sudah ada di dalam beberapa ayat Al-Quran itu, kalau kita lihat, maka itu bermuara pada 4 makna. Apa keempat itu? Pertama, bahwa Islam adalah kepatuhan. Islam adalah ketundukan. Islam adalah kepasrahan. Maka biasa kita nyebut dengan aslama. Islam itu adalah aslama. Aslama itu kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan.
Kepada siapa tunduk pasrah itu? Kepada Allah. Ya. Ujung-ujungnya tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, Islam itu dalam arti salimah. Salimah itu artinya bebas. Berarti Islam itu agama pembebasan. Membebaskan kita dari segala hal yang merusak kehidupan. Tadi sudah kita jelaskan, Pak. Apapun ajaran Islam itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Islam melarang ini dan itu. Tujuannya adalah membebaskan manusia dari hal-hal yang merusak kehidupan. Kita tidak bisa bayangkan, Pak, kalau Islam itu membolehkan mengambil harta orang lain dengan cara apapun. Wah, kita ini bisa saling bertikai setiap saat. Yang ketiga, Islam juga bermakna sulam. Sulam itu tangga. Tapi dalam konteks ini kita artikan dengan kemajuan. Karena tangga itu membawa kita dari tingkatan bawah menuju ke tingkatan atas. Kalau dari bawah ke atas itu berarti kemajuan. Berarti Bapak Ibu, Islam itu adalah agama yang mengajak kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, contohnya sajalah anak. Islam mengajarkan kita untuk punya anak tidak? Gimana Pak? Ada nggak ajaran Islam tentang bahwa kita ini harus berketurunan? Ada. Tapi keturunan seperti apa yang dimaksud? Ada zurriyatan thayyibah, ada waladun solihun, ada macam-macam. Itu ya term-term anak di dalam Al-Quran itu ada walad, ada dzurriyah, ada gulam, ada ibnun, ada atiflu. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat tugas selain berketurunan juga membuat keturunan itu berkualitas. Jadi agama Islam itu datang mengajak kita untuk menjadikan hidup kita ini berkualitas. Mengajak kita sehat, mengajak kita produktif, mengajak kita memiliki sifat dan perilaku yang baik, yang dapat melahirkan peradaban yang baik. Isyaknya di pukul berapa Pak? Oh 1 menit lagi, Masya Allah. Yang keempat kalau begitu, terakhir. Islam juga bermakna assalam. Berapa kali Pak kita assalam tiap hari itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali itu? Bahkan nulis pesan WhatsApp pun Assalamualaikum. Berapa kali Pak kalau dihitung-hitung? Banyak kali. Tapi tahukah kita arti assalam itu? Assalam artinya adalah perdamaian. Kalau begitu agama Islam adalah agama yang mengajak kita untuk hidup damai. Baik Bapak Ibu, time-nya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di waktu-waktu yang lain. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.